Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Sigit Warsito MA selaku narasumber pada siang hari ini, yang beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pinais Jawa di Kantor Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu peserta manasik haji online yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih dapat dipertemukan bertatap muka melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Masih dalam suasana lebaran, kami sebagai moderator pada siang hari ini atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu jamaah manasik haji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manasik haji online pada siang hari ini memasuki putaran yang ke-18 yang kita mulai pada pukul 13.30 yang nanti akan berakhir pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kesempatan ini dengan tema akhlak, adat istiadat, dan budaya Arab Saudi. Untuk itu selanjutnya kepada Dr. Andes Haji Sigit Warsito MA, kami persilahkan untuk menyampaikan. Terima kasih. Monggo Pak Sigit. Ya, terima kasih Mas Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Haji Fauzi yang sudah hadir sejak awal tadi, dan seluruh jamaah haji daerah Istimewa Yogyakarta yang mengikuti program manasik haji online Kanwil Kemenag DIY yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, siang hari ini Allah berikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri kita menjadi orang yang lebih baik dan kemudian memantaskan diri kita untuk hadir di rumahnya ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Nah, mudah-mudahan persiapan kita Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah sampai saatnya nanti berangkat bisa menunaikan kewajiban ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mohon maaf kalau saya nanti menyampaikannya agak berbeda dengan judul yang diminta oleh panitia. Bukan apa-apa, hanya saja kita melihat bahwa interaksi kita di Tanah Suci baik di Makkah maupun di Madinah dengan orang Arab itu sesungguhnya tidak terlalu tidak terlalu sering dan tidak terlalu intens. Sehari-hari apalagi dengan sistem zonasi
Itu sehari-hari kita ya ketemu dengan saudara-saudara kita orang Indonesia khususnya atau jamaah haji dari Indonesia bahkan dari SOC. Dan kalau di masjid memang ketemu dengan jamaah seluruh dunia. Namun dengan orang Arab sendiri sesungguhnya kita tidak banyak berinteraksi. Kalaupun kita berinteraksi paling di tempat-tempat belanja, itu pun banyak yang bukan orang Arab. Dan urgensi kita untuk mempelajari adat istiadatnya bukan berarti tidak penting, tetapi menurut saya ada hal yang lebih penting untuk lebih utama untuk kemudian kita persiapkan dalam rangka kita menunaikan perjalanan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya kalau kita melihatnya siklus ibadah khususnya ibadah puasa dan ibadah haji, puasa Ramadan yang saya maksud, dan ibadah haji yang merupakan 2 dari 5 rukun Islam itu menjadi satu siklus, satu putaran yang luar biasa dalam setiap tahunnya. Allah ternyata telah mempersiapkan kita sebelum berhaji itu setidaknya 3 bulan itu dipersiapkan betul oleh Allah agar pada saatnya hadir ke Baitullah, hadir di rumahnya nanti benar-benar dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang pantas begitu. Dengan apa Allah mempersiapkan? Tidak lain adalah dengan ibadah di bulan Ramadan, dengan berpuasa. Dengan berpuasa. Bisa dilanjut di slide berikutnya, Mas Agus. Nah, jadi sesungguhnya kalau kita lihat siklus ibadah itu tadi, Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan yang merupakan bulan ke-9 di dalam penanggalan Hijriyah, itu kita dipersiapkan oleh Allah dengan ibadah khususnya puasa Ramadan, itu ternyata ada kaitannya dengan ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan ke-12, ya, bulan Dzulhijjah. Nah, karena apa? Puasa Ramadan tujuannya adalah agar umat Islam, orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sedangkan Allah dengan tegas ngendika bahwa bekal terbaik bagi orang yang berhaji adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, itu kita semuanya sudah paham. Nah, sedangkan orang yang bertakwa itu pasti akhlaknya baik, pasti akhlaknya mulia. Tidak mungkin orang yang bertakwa kok akhlaknya buruk, itu sangat tidak mungkin. Maka di sini ada relevansinya dan kami berusaha untuk mengkaitkan hal ini. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita semua kemarin bisa benar-benar meraih derajat, meraih peringkat takwa. Dengan demikian maka kalau kita benar-benar meraih takwa, pasti kita memiliki akhlak yang baik. Kita punya akhlak yang mulia. Itu sudah bisa dipastikan begitu. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan lebih banyak menyampaikan matur tentang akhlak. Seperti apa dan urgensinya, kedudukannya di dalam Islam itu seperti apa akhlak itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita melihat ya, pengertian akhlak ya, yang sesungguhnya akhlak itu merupakan ya inti dari agama Islam. Karena Nabi pernah ditanya tentang akhlak itu, beliau ngendika bahwa agama Islam, ketika beliau ditanya tentang agama ini, beliau memberikan keterangan bahwa agama itu adalah ad-dinu itu husnul khuluq.
agama itu adalah akhlak yang baik. Nah, ini adalah bekal kita, dan akhlak di dalam Islam itu sangat universal, Bapak sekalian. Artinya ketika kita berakhlak Islam itu insya Allah dimanapun kita bisa diterima, dimanapun itu sesuai. Ketika kita berakhlak Islam, kita berada di negara manapun, kita di Saudi nanti Bapak Ibu sekalian, di Haramain, di dua tanah suci itu, saya rasa tidak ada permasalahan dengan perjalanan kita. Kita ketemu dengan siapapun, insya Allah kita yakin tidak akan ada permasalahan. Karena kita membawa akhlak Islam yang sempurna, akhlak Islam yang universal, yang itu berlaku dimanapun, berlaku kapanpun, terhadap siapapun, insya Allah selalu update akhlak Islam itu. Lalu kalian sekedar untuk mengingatkan kita tentang pengertian akhlak itu, kalau menurut Imam Ghazali, untuk pada slide berikutnya Mas Agus, beliau mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat ya, yang tertanam dengan kokoh di dalam jiwa manusia, yang menjadi sumber lahirnya, maaf itu salah ketiknya, yang menjadi sumber lahirnya perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan dengan gampang atau mudah, bahkan tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Itulah akhlak. Jadi sesuatu sifat yang memang sudah benar-benar mancap ya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, yang itu menjadi sumber lahirnya perbuatan, sumber lahirnya tindakan, sumber lahirnya ucapan. Yang itu kemudian munculnya itu dengan sangat mudah. Bahkan tidak perlu pertimbangan, tidak perlu pemikiran. Maka kalau kemudian yang muncul itu yang baik-baik, ucapannya, sifatnya, perilakunya, maka itulah yang disebut dengan akhlakul karimah. Sedangkan kalau yang keluar itu yang buruk, di nyun sewu, ngendika saru, goroh, wis ora usah mikir gitu. Jadi nerocos begitu. Spontan itu yang keluar yang buruk-buruk, maka itulah yang disebut dengan akhlakul madmumah, akhlak yang buruk. Nah, naudzubillah. Nah, kita harus persiapkan diri kita Bapak Ibu, karena kita akan sowan, kita akan menghadap Allah yang maha suci, Allah yang maha segalanya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang indah, agar kita diterima oleh pemilik Baitullah, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kerahmatan, dengan penuh kasih sayang. Tanpa akhlak yang baik, maka bisa jadi kita tidak diterima oleh Allah. Dengan kata lain, mungkin kita tidak merasa berjumpa dengannya, kita di tanah suci terasa hampa, tidak ada roh yang kita rasakan di dalam kita beribadah. Maka dengan kita mempersiapkan diri dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, insya Allah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita pun akan diterima. Selanjutnya Bapak sekalian, sumber akhlak di dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya ketika ini dikatakan baik, ya karena memang Allah dan Rasulnya mengatakan baik. Ketika ini dikatakan buruk, karena Allah dan Rasulnya mengatakan buruk. Ketika menyakiti teman, menyakiti tetangga, itu dikatakan sebagai akhlak yang buruk, ya karena memang Allah mengatakan seperti itu. Itulah sumber akhlak. Jadi sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan pada pikiran manusia atau pandangan masyarakat. Sebagaimana pada konsep etika dan moral.
Jadi segala sesuatunya memang dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis di dalam kita berakhlak ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, dimanapun kita harus membawa akhlak yang baik di dalam kita berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun. Kita harus meraih kemuliaan dengan akhlak kita. Kita harus meraih kemuliaan dengan akhlakul karimah. Tanpa akhlak yang baik, maka mustahil kita bisa meraih kemuliaan yang sebenarnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas telah ngendika di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112 misalnya, beliau ngendika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihim muzillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Jadi mereka itu diliputi kehinaan dimanapun dia berada. Kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Jadi habli minallah wa habli minanas. Jadi senantiasa berpegang pada tali agama Allah, tidak melepaskan kontraknya kepada Allah, dan juga berpegang kepada tali perjanjian dengan sesama manusia, itu sesungguhnya menjadi kata kunci kita mendapatkan kemuliaan. Artinya tidak hina. Kan tetapi apabila kita melepaskan hubungan dengan Allah dan dengan sesama, maka bisa dipastikan Allah ngendika mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Maka mafhum mukhalafahnya ketika kita senantiasa berpegang kepada Allah dan sesama manusia, kita akan dimuliakan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu jamaah haji, panjenengan di Makkah, di Madinah, insya Allah panjenengan tetap akan dimuliakan oleh Allah ketika kita membawa akhlak yang baik, yaitu akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Itu janji Allah, dan janji Allah itu pasti Bapak sekalian. Maka ini sejalan dengan apa yang dingendikake Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Beliau pernah berpesan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Ikutilah amal yang buruk yang sudah terlanjur dilakukan itu dengan amal soleh yang bisa menutup, bisa menghapus yang buruk itu. Dan bergaullah dan berinteraksilah dengan sesama manusia itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi takwa dan akhlak yang baik ini Rasulullah pesankan kepada kita semua. Dimanapun kita berada, kita bawa takwa itu sebagai bekal. Kemudian dimanapun kita berada, bertemu dengan manusia, dengan sesama manusia, maka kita harus berinteraksi dengan akhlak yang baik. Jadi sekali lagi tadi di awal saya sampaikan bahwa akhlak di dalam Islam itu sangat universal. Bapak Ibu tidak usah menghafalkan budaya Arab kalau ketemu dengan orang itu bagaimana, misalnya. Sebagaimana di Indonesia. Misalnya kalau di Jawa dengan derek langkung,
dengan kulon nuwun, dengan sugeng enjang, sugeng dalu dan sebagainya. Kita tidak perlu hafalkan itu. Cukup dengan satu kalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun mereka akan paham dan pasti menerima dengan senang hati. Ketemu dengan orang manapun, walaupun kita bisanya ya hanya dengan itu, cukup. Tidak bisa dengan artinya dia tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka. Cukup dengan salam itu. Kemudian akan terjadi interaksi yang hangat ya, di antara kita. Bapak Ibu ketemu dengan saudara-saudara kita yang dari Afrika misalnya, dari Ghana, dari Kongo dan sebagainya. Cukup dengan Assalamualaikum misalnya. Beliau akan menjawab Waalaikumsalam. Ini contoh akhlak yang sangat universal yang diajarkan di dalam Islam. Nah, kita bawa itu dan kita biasakan sejak sekarang. Kita raih kemuliaan itu dengan akhlak yang baik, yaitu senantiasa concern menjaga hubungan kontrak kita kepada Allah dan juga kontrak perjanjian kita dengan sesama manusia. Dengan akhlak yang baik dimanapun berada terhadap siapapun, maka bihulukin hasannya. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau menegaskan bahwa misi kerasulan beliau adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena tadi ad-dinu itu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang baik. Sehingga misi beliau sesungguhnya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya, beliau ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutammima sholihal akhlak atau liutammima makarimal akhlak. Beliau dengan tegas mengatakan, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jadi orang Islam itu ya pasti akhlaknya baik. Orang Islam itu akhlaknya harus baik. Kalau ada orang Islam kok akhlaknya belum baik, ya berarti harus ada sesuatu yang harus diluruskan, ada sesuatu yang harus dibenahi. Karena agama itu ujungnya, goalnya adalah terbangunnya akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan itu sekali lagi menjadi misi Kanjeng Nabi diutus oleh Allah. Misi kerasulan beliau adalah liutammima sholihal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita tidak boleh berhenti belajar tentang akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada karya besar Imam Al-Bukhari misalnya, ada Adabul Mufrad ya. Di sana beliau menghimpun hadis-hadis yang menyangkut masalah atau tentang adab dan akhlak. Sangat komplit dan luar biasa ternyata Kanjeng Nabi mengajarkan akhlak kepada kita. Jadi kalau kita bisa meneladani sebagai umatnya, subhanallah Bapak Ibu, maka siapapun pasti akan merasa nyaman dengan kehadiran kita. Ya, maka Bapak Ibu saya nderek pesan ya. Jadi sesungguhnya bagi kita, bagi Bapak Ibu yang akan menjadi tamu Allah di tahun ini khususnya, untuk mengukur seberapa besar dan seberapa benar keislaman kita, salah satunya bisa diukur dari rasa nyaman dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau orang-orang yang ada di sekitar kita itu merasa nyaman, merasa senang, bahkan bisa bahagia dengan kehadiran kita, insya Allah itu menjadi salah satu indikator bahwa keislaman kita itu insya Allah benar. Jadi ketika Bapak Ibu nanti dalam perjalanan
teman atau di samping kanan kiri Bapak Ibu duduk di pesawat misalnya, atau bahkan sudah di bis dari daerah menuju ke embarkasi, kemudian di pesawat, jadikan, upayakan orang-orang yang ada di dekat Bapak Ibu sekalian itu merasa nyaman. Ini ukuran di antara parameter ya, kebenaran keislaman kita atau akhlak kita. Ketika orang lain merasakan nyaman dengan kehadiran kita di situ, insya Allah kita sudah berada di jalur yang benar. Kanan kiri Bapak Ibu merasa tenang, merasa nyaman, bisa menikmati perjalanan dengan baik dan seterusnya. Jangan sampai dibuat gerah, jangan sampai dibuat gerah oleh kita. Padahal AC-nya dingin kok rasanya sumuk karena kehadiran saya misalnya. Karena omongan saya yang tidak baik, sikap saya yang tidak baik itu bisa menjadikan orang tidak nyaman. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, nanti ketika di pesawat ya begitu. Kemudian ketika sudah di sana, di hotel Bapak Ibu, 4 orang menjenengan 1 kamar misalnya. Jadikan 3 orang yang lain itu benar-benar merasa nyaman ketika berada di kamar. Ketika berada dalam 1 regu penjenengan ada 11 orang atau 10 orang, maka jadikan mereka nyaman dengan kehadiran penjenengan. Demikian juga dalam 1 rombongan dan dalam 1 kloter besar itu nanti. Jadi ketika melihat kehadiran penjenengan mereka merasakan senang itu kita membayangkan yang seperti itu kan luar biasa sekalian. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, Bapak sekalian, selanjutnya bahwa akhlak yang Nabi ajarkan itu sebagaimana tadi kami sampaikan sumbernya adalah Al-Qur'an. Ya, maka di slide berikutnya Mas Agus, ketika Siti Aisyah istri beliau itu ditanya tentang akhlaknya Kanjeng Nabi, beliau mengatakan bahwa kana khuluquhul Qur'an. Jadi akhlaknya beliau, akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah Al-Qur'an. Nah, artinya apa yang ada di dalam Al-Qur'an, firman Allah itu kemudian menjadi akhlak beliau, menjadi sifat yang sudah terpatri di dalam jiwa, kemudian melahirkan tindakan, sikap, perbuatan, ucapan secara spontan dan semuanya baik gitu, semuanya baik, tidak ada yang cacat sama sekali. Nah, kita mungkin dari 6.236 ayat itu mungkin saya itu baru berapa ayat itu akhlaknya itu, jadi belum sebagaimana Kanjeng Nabi yang akhlaknya itu benar-benar Al-Qur'an. Beliau seperti Al-Qur'an berjalan. Kalau kita mungkin atau saya bukan kita, mungkin Iqra aja masih jilid 1 itu akhlak saya itu masih sangat jauh dari yang seharusnya, dari yang semestinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan tegas Allah menyampaikan bahwa slide berikutnya Gus, bahwa Nabi itu adalah merupakan teladan akhlak yang mulia. Jadi Nabi adalah merupakan teladan akhlak yang mulia. Ini ayatnya sangat populer ini. Lebih-lebih kalau pas peringatan Maulid Nabi ini biasanya selalu dibaca oleh qari'nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya telah ada pada pribadi Rasulullah itu suri tauladan yang sangat baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Ya. Dan dia selalu banyak berzikir, banyak menyebut asma Allah. Bapak Ibu sama sekalian, maka model bagi kita umat Islam itu adalah Kanjeng Nabi. Figur anutan, figur teladan bagi kita umat Islam adalah Rasulullah. Yang benar-benar tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Nah, kalau atau yang bukan Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, biasanya orang itu dipuji, di alam begitu,
Namun begitu ganti hari, ganti tahun, kemudian sudah tidak lagi karena ternyata baru kelihatan buruknya, kelihatan tabiat buruknya, kelihatan atau Allah tampakkan aibnya dan sebagainya. Nah, maka kalau Nabi itu tidak ada kekurangannya. Menceritakan tentang akhlak Kanjeng Nabi tidak ada habisnya. Jadi ini benar-benar menjadi suri tauladan bagi kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu motivasi besar bagi jamaah haji, tolong Mas Agus slide-nya. Terus lanjut. Satu lagi. Iya, terima kasih. Jadi salah satu hadis yang memotivasi betul umat Islam untuk kemudian bersemangat berhaji dengan berbagai upaya, pokoknya carane iso haji itu adalah bahwa haji yang mabrur itu balasannya surga. Saya rasa itu salah satu motivasi yang membangkitkan kita. Artinya dengan kita berhaji itu Allah membuka kesempatan yang lebar, yang luas, yang dimudahkan untuk masuk surga. Tapi sesungguhnya lebih dari itu, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi juga sudah memberitahukan bahwa meraih surga itu adalah dengan akhlak yang mulia. Meraih surga itu dengan takwa dan akhlak mulia. Bahkan Kanjeng Nabi pernah ketika ditanya tentang apa yang menjadi asbab yang paling besar, paling banyak yang bisa menjadi asbab memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau kemudian ngendika taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Itu menjadi penyebab terbanyak, penyebab terbesar orang dimasukkan surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah, insya Allah kalau puasa Ramadan kita kemarin sukses, insya Allah sudah kita pegang, kita raih. Bersamaan dengan itu pasti akhlak yang baik juga mengiringi, karena benar-benar berbanding lurus antara takwa dan akhlak yang baik. Maka kami sangat optimis Bapak Ibu nanti di dalam perjalanan maupun ibadah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Bapak sekalian, orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya mulia, itu nanti insya Allah tempat tinggalnya, surganya itu dekat dengan Kanjeng Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, beliau pernah ngendika bahwa sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tinggalnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi, paling dekat tempat tinggalnya di akhirat nanti, itu orang yang paling mulia akhlaknya, paling baik akhlaknya. Nah, maka masih banyak kesempatan Bapak Ibu, insya Allah masih ada waktu untuk kita semua memperbaiki yang kurang dari diri kita, ya, untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dari diri kita, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, ya. Entah melalui cara Allah, ya. Bisa jadi kita ditunjukkan kekurangan kita melalui orang lain, ya. Dengan kita melihat sesuatu yang sedang dialami orang lain, atau kita diingatkan oleh orang lain, bahkan mungkin bisa jadi anak-anak, bahkan nyon sewu, mungkin ya,
Kita ditunjukkan kekurangan kita oleh Allah itu melalui orang gila itu pun sangat mungkin Bapak Ibu. Satu contoh. Nah, tinggal saya itu kan dekat Gracia Bapak Ibu. Dulu ketika belum seperti sekarang ya, kondisi rumah sakit itu masih terlihat, bisa dilihat dari luar. Ketika kita jalan di utara rumah sakit jiwa itu biasa waktu sholat misalnya, itu banyak pasien yang azan dengan suara yang lantang, nyaring. Saya mikir, iki sing wong do dianggap edan wae iso azan. Sementara sing do rumangsa waras, rung karuan iso azan. Asane sing edan iki sing endi to? Kemudian kita menjadi diingatkan kepada Allah melalui orang gila. Lha iki sing diarani wong edan wae kelingan karo Gusti Allah. Dan kita harus senang Bapak Ibu ketika kita ditunjukkan kekurangan kita oleh Allah melalui cara Allah sendiri. Ini berarti insya Allah kita diperbaiki oleh Allah. Karena menjadi sangat menyedihkan ketika kita sesungguhnya sudah ditunjukkan kekurangan kita namun kita tidak merasa. Bahkan kita masih merasa benar dan seterusnya. Maka monggo bersama-sama Bapak-Ibu sekalian kita muhasabah saat ini setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan. Kemarin kita rindukan kehadirannya, sekarang sudah meninggalkan kita, maka sekarang kita muhasabah kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita berupa akhlak yang tidak baik, mari kita perbaiki. Baik akhlak kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Baik Bapak Ibu, maka sekali lagi akhlak yang baik itu selalu berbanding lurus dengan iman kita. Jadi selalu berbanding lurus, tidak mungkin berbanding terbalik. Sebagaimana Nabi ngendika bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Di orang mukmin yang paling akmal, yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna adalah yang terbaik akhlaknya. Dan banyak hadis-hadis Kanjeng Nabi yang menjelaskan bahwa hubungan antara iman dan akhlak ini sangat-sangat dekat dan sekali lagi selalu berbanding lurus. Jadi iman dengan akhlak itu selalu berhimpitan, berbanding lurus, dan selalu seiring. Misalnya dalam sebuah hadis yang sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu adalah akhlak yang indah, akhlak yang bagus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi orang yang imannya kuat, tidak mungkin dia menghinakan tetangganya. Orang yang imannya benar, tidak mungkin dia menistakan tetangganya. Dia membohongi tetangganya, tidak mungkin. Termasuk teman-temannya. Dan wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka dia berkata baik atau diam. Teman sekalian, jadi antara iman dan akhlak itu selalu berbanding lurus. Semakin tinggi imannya, maka semakin baik akhlaknya. Atau semakin baik akhlaknya menunjukkan bahwa imannya juga semakin bagus. Ya. Maka bergaullah kita dengan akhlak yang baik. Pada slide berikutnya, Mas Agus, itu tadi hadisnya sudah saya sampaikan ya, bahwa kita diminta oleh Allah. Hadis berikutnya, Mas, slide berikutnya, ittaqillaha haitsuma kunta
Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah di mana dan kapan saja kalian berada. Di rumah bertakwa kepada Allah, di jalan, nanti di tanah suci, baik di kamar, di masjid, dan seterusnya. Kemudian ikuti keburukan dengan kebaikan yang akan menghapus keburukannya itu. Dan bergaullah dengan manusia, dengan sesama manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Tadi sudah saya sampaikan. Ini tentang iman dan akhlak, yang hadis yang baru saja saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya lanjut Mas Agus. Satu lagi. Ya. Mulailah dari yang dekat, Bapak Ibu sekalian. Mulailah dari yang dekat. Jadi dan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi itu selalu begitu. Bahkan dimulai dari diri sendiri, kemudian yang terdekat dengan kita, kemudian yang dekat, kemudian semakin jauh, semakin jauh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai kita di mata orang yang jauh itu dianggap baik, dinilai baik akhlak kita, sementara oleh orang-orang yang terdekat dengan kita tidak diakui kebaikannya. Kira-kira Bapak Ibu lebih objektif mana antara orang yang jauh dengan orang yang dekat dengan kita? Misalnya sebagai seorang suami, kira-kira penilaian istri saya tentang akhlak saya dengan orang yang jauh, kira-kira objektif mana Bapak Ibu sekalian? Pasti penilaian dan apa yang dirasakan oleh istri saya itu lebih objektif, lebih menggambarkan tentang akhlak saya. Maka kita harus selalu mulai dari yang dekat. Bahkan mulai dari diri sendiri, kemudian dari yang terdekat. Termasuk di dalam perjalanan haji Bapak Ibu nanti, itu mulailah dengan diri sendiri, kemudian selanjutkan dari yang terdekat. Tadi sudah saya gambarkan, mulai dari diri sendiri, ketika nanti di kendaraan, yang terdekat siapa? Kanan kiri kita, depan belakang kita. Hal yang sepele misalnya, sekedar nawari mungkin permen, kerso atau tidak bukan persoalan, namun kita menawarkan itu adalah hal yang utama, hal yang mulia. Atau mungkin ada kanan kiri kita yang kiai sepuh nyun sewu kok agak munggah pesawat terus misalnya ketawa angin nih panjenengan bawa minyak gosok misalnya, tawarkan itu adalah akhlak yang baik dan mulai dari yang paling dekat dengan kita. Nanti ketika di kamar juga begitu, jangan panjenengan sekamar berempat kok dekatnya mulainya dengan yang kamar sebelah misalnya, itu tidak bagus Bapak Ibu. Ya, dengan kamar sebelah bagus, namun dimulai dari teman sekamar yang 4 orang itu. Mulai dari situ. Kita harus melayani, kita harus memulai dari yang paling dekat dengan kita. Dan sejak sekarang itu kita biasakan. Nah, kalau di rumah ya mestinya kita dengan keluarga kita dulu. Setelah dengan keluarga kita, kemudian dengan tetangga yang paling dekat, kemudian lebih melebar dan seterusnya. Insya Allah kalau dengan cara itu kita nanti akan lebih keberadaan kita benar-benar dirasakan betul manfaatnya Bapak. Karena kita yang paling komunikasi dan interaksi kita dimanapun Bapak Ibu, termasuk di dalam perjalanan haji panjenengan, interaksi yang paling banyak, komunikasi yang paling banyak, ya dengan orang-orang terdekat itu. Dengan teman sekamar, dengan teman satu regu, satu rombongan, kemudian meluas sampai satu kloter. Bahkan kemudian menjadi dengan teman, saudara yang di luar kloter. Namun tidak boleh meninggalkan yang paling dekat, ini harus. Ya, sebagaimana misalnya dalam surat
An-Nisa ya ayat 36 misalnya. Di sana dijelaskan agar kita beribadah kepada Allah dengan tidak musyrik, dan kita harus berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua, kemudian kepada saudara-saudara orang tua kita, kepada karib kerabat kita, anak yatim, orang miskin, kepada tetangga dekat maupun jauh, dan seterusnya. Jadi semua dimulai dari yang terdekat terlebih dahulu. Karena kalau tidak, ini bisa jadi persoalan Bapak Ibu, bisa jadi masalah. Yang jauh masalahnya ya paling do dirasani. Maka jangan sampai kita memancing orang lain itu untuk melakukan kesalahan karena berawal dari kita. Nah, bisa jadi kita itu menjadi pemicu orang menggunjing. Menjadi pemicu orang menggunjing karena berawal dari kesalahan, dari kekurangan kita. Maka Allah sudah mengajarkan bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan akhlak yang baik itu selalu dimulai dari diri, kemudian dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Lalu sekalian, pada slide berikutnya di sana Rasulullah menjelaskan bahwa akhlak yang mulia itu nanti di akhirat ketika kita menghadapi yaumul mizan, hari penimbangan amal, maka ini menjadi pemberat ya, menjadi bandel yang sangat berat untuk amal kebaikan kita. Bagaimana Nabi ngendika, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan kebajikannya daripada seorang mukmin pada hari kiamat. Maaf ini tadi kurangan. Jadi daripada akhlak yang mulia. Jadi tidak ada yang lebih berat timbangannya di hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia. Maka sesungguhnya banyak yang kita raih, banyak yang kita dapat Bapak Ibu. Dengan kita mempersiapkan diri dengan akhlak yang baik menjelang keberangkatan haji Bapak Ibu, ini nanti banyak sekali dampak positifnya. Banyak sekali dampak positifnya. Ini menjadi pemberat amal kebaikan nanti di hari akhir, di Yaumul Mizan. Kemudian tadi di atas tadi menjadi asbab kita masuk surga. Bahkan kemudian Nabi menyebutkan akan tempat tinggalnya di akhirat nanti sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Maka ini luar biasa Bapak Ibu, persiapannya fokus untuk haji dengan akhlak yang baik, namun dampaknya itu tidak hanya untuk haji Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak sekali yang akan Bapak Ibu dapatkan dengan ini. Salah satu akhlak yang Allah dan Rasulullah ajarkan Bapak Ibu, yang Allah dan Rasulnya perintahkan adalah agar kita punya sifat lemah lembut. Punya sifat lemah lembut. Dan Allah sendiri itu punya Asmaul Husna yang menunjukkan bahwa beliau itu sangat lembut. Beliau itu Al-Latif. Allah itu Al-Latif. Nah, maka sebagai orang yang beriman, sudah seharusnya kita kemudian juga meneladani, juga bisa mencontoh sifat-sifat Allah ini dalam batas-batas kita sebagai seorang manusia. Bagaimana dalam surat Ali Imran 159 misalnya, Allah ngendika fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka karena rahmat Allah engkau Muhammad itu berlaku lemah lembut terhadap mereka.
sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Maka maafkan mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, ini juga sangat cocok kita terapkan di dalam Bapak Ibu nanti di dalam perjalanan ibadah haji. Karena kita selalu berkomunikasi, selalu berada di tengah-tengah banyak orang. Maka sifat lemah lembut ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita tampilkan dalam pengertian bukan diumumkan, agar orang lain merasakan kelembutan kita. Maka tadi di awal, ketika kita punya sifat lembut karena rahmat Allah ini, pasti orang akan merasa nyaman berada di dekat kita. Ya. Jadikan orang nyaman, orang senang, orang bahagia di sekitar kita. Karena kalau kita kemudian bersikap keras dan berhati kasar, mohon maaf, salah satu yang diingatkan oleh Allah bagi jamaah haji, diwanti-wanti untuk tidak dilakukan adalah jidal, berbantah-bantahan, bekenengan, ayel-ayelan. Dan itu sering terjadi. Sumbernya apa? Egois. Sumbernya apa? Golek menangi dewi, rumongso bener dewi, dan seterusnya. Nah, ketika itu yang terjadi pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, Gusti Allah sampun ngemutkan loh itu ya. Jadi pasti mereka akan jauh dari kita. Kalaupun hati yang jauh mungkin kalaupun secara fisik dekat karena memang satu kamar, tapi bisa jadi hatinya jauh. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Ya. Secara fisik dekat karena memang satu kamar, tapi bisa jadi hatinya jauh. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena tadi kita tidak punya sifat lemah lembut, ya, kita tidak santun, kita tidak taklim dan seterusnya. Maka ini satu akhlak yang benar-benar harus terwujud di dalam kepribadian kita, di dalam diri kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada hal yang lebih detail lagi yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi ngendika dari Abu Hurairah, barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu, sangat detail Kanjeng Nabi memberikan wejangan, memberikan contoh keteladanan bagi kita. Dan ini mudah kita pahami. Nek pengen digampangi urusannya, maka kita harus gampangi urusannya wong liya. Kepengen kita dibantu oleh Allah, maka kita bantulah orang lain. Ini semangat ini kalau kita bawa ketika berhaji luar biasa Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, lanjutnya Bapak Ibu, waktunya hampir habis. Kita masuk pada slide yang terakhir, yaitu kita punya tugas untuk membahagiakan orang lain Bapak Ibu. Jadi membahagiakan orang lain itu ya dengan akhlak tadi. Ya. Kita memasukkan kebahagiaan kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Kanjeng Nabi ngendika bahwa ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linas.
Jadi manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'hum linnas. Yang paling memberi manfaat bagi manusia. Semakin besar manfaatnya bagi sesama manusia, maka dia semakin dicintai oleh Allah. Kemudian adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat saudaranya sesama muslim yang lain itu bahagia. Jadi memasukkan kebahagiaan ke dalam hati sesama. Kita memasukkan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ya bisa menemani ketika dia sendiri misalnya itu sudah sangat membahagiakan. Membersamai ketika dia berjalan sendiri ke masjid, pulang dari haram dan seterusnya. Atau bahkan ketika mungkin mau beli oleh-oleh misalnya, tidak ada teman, Bapak Ibu nemani, ini membahagiakan orang lain dengan akhlak yang baik. Kemudian mengangkat kesusahan dari orang lain, itu membahagiakannya. Kemudian membayarkan hutangnya, bahkan juga menghilangkan rasa laparnya. Jadi menghilangkan rasa laparnya. Nah, mundur jajan, dan mereka besok mundur kebab, beli nasi kebuli, ya monggo orang nek arep jajan yang sewu malah ngelimpek ke koncone misalnya, itu jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Justru ngajak teman, insya Allah barokahnya itu yang akan melimpah, barokahnya yang akan bertambah. Kemudian Bapak sekalian, di akhir hadis itu Kanjeng Nabi ngendika bahwa sungguh ya, aku berjalan wa amsya ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an taqifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah. Masjidil Madinah. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk memenuhi keperluan itu lebih aku cintai, kata Nabi. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Ya. Monggo ini luar biasa Bapak Ibu. Ini menyangkut persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh jamaah haji. Saya sering matur dalam berbagai kesempatan. Bahkan saya contohkan misalnya nanti Bapak Ibu pas di Tanah Suci, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya, teman sekamar Bapak Ibu, itu ada yang sedang tidak enak badan, ada yang sedang sakit. Saatnya sholat berjamaah, sholat fardu. Zuhur misalnya, atau sholat yang lain. Kemudian teman sekamar yang lain, karena berempat, yang satu sakit, yang dua sudah pergi ke masjid. Berarti tinggal panjenengan dengan bapak atau ibu yang sakit itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita kemudian akan ikut ke masjid atau kita akan menemani? Maka kalau merujuk kepada hadis ini, menemani ibu atau bapak yang sedang sakit itu lebih dicintai oleh Rasulullah daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Subhanallah Bapak. Ini akhlak yang luar biasa yang harus kita buktikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan haji Bapak Ibu. Kadang-kala kita terlalu egois Bapak Ibu. Ngerti temennya sakit, Pak aku tak nih mesti dilit gitu. Ini kalau tak terus bali gitu.
Itu kan ego kita, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa bahwa ke masjid lebih utama. Ya. Pada saat kondisi seperti itu loh ya Bapak Ibu, ternyata Nabi lebih menghargai, lebih mencintai saudaranya yang sedang membersamai temannya, membersamai saudara sama muslim untuk hajatnya, untuk kebutuhannya, untuk keperluannya. Itu lebih dicintai daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi, bukan hanya di masjid kita di rumah. Lalu sekalian, itu beberapa poin tentang akhlak. Maka kesimpulannya Bapak sekalian bahwa haji dan umroh itu adalah pola hidup. Itu adalah pola hidup. Gaya hidup seorang muslim di tanah suci baik di Makkah maupun di Madinah. Itu luar biasa. Bagaimana hubungan dengan Allah sangat indah, hubungan dengan sama manusia juga begitu harmonis. Maka kalau kita merujuk pada kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha wa jazaus sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Jadi bahwa balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan sesudahnya dan balasan dari keburukan adalah keburukan berikutnya. Maka indikator diterimanya ibadah haji dan umroh Bapak Ibu ketika gaya hidup di tanah suci itu bisa kita bawa menjadi gaya hidup di tanah air, insya Allah. Jadi sekali lagi gaya hidup, pola hidup ketika di tanah suci itu kita bawa menjadi pola hidup, gaya hidup di tanah air. Bagaimana kita agi-agi gumregah bersegera ketika sudah waktunya sholat misalnya. Bagaimana kita tergerak dengan luar biasa ikhlas ketika melihat orang lain kesusahan dan sebagainya. Itulah gaya hidup mukmin sejati ketika di Makkah dan di Madinah. Maka kita bawa itu sepulang dari sana, kita terapkan di tanah air di Yogyakarta, insya Allah dengan haji yang sekian ribu setiap tahun, Indonesia akan jaya. Terima kasih Bapak sekalian. Banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sigit Warsito yang telah memberikan pencerahan tentang akhlak yang mulia. Untuk semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada salah dan khilaf pada sore hari ini dalam memberikan pelayanan terhadap Bapak Ibu sekalian. Dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.